Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Moon Brighten for You untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Putri Hwayou yang merasa depresi terhadap sikap suaminya yaitu Wan Yu karena tidak pernah peduli kepadanya dan selalu menjaga jarak darinya. Sementara King Hong pada akhirnya beranjak dari kesedihannya, menyatakan ia yang akan menuntut pembalasan dendam orang tuanya tersebut. Lalu mereka pun menuju ke kota Chun'an. Setibanya di sana, King Hong pun menuju ke kediaman Wen untuk mencari Wen Yu. Tapi sayangnya pelayan memberitahukan Tuan Wen Yu yang tidak ada di sana. Nyatanya Wen Yu yang telah menikah ini tentunya telah tinggal di kediaman barunya yang disebut dengan kediaman menantu kerajaan. Sehingga Lin Fang yang mencarinya ke sana bertemu dengan Wen Yu. Kemudian Lin Fang yang berhasil mengajaknya untuk berbicara berdua. Hal pertama ia lakukan adalah memukul dan memaki Wen Yu. Di sini Lin Fang memberitahu tragedi yang telah menimpa King Hong ini, meminta Wen Yu untuk mengakhiri hubungannya dengan King Hong. Ia pun mengajak Wen Yu untuk bertemu di malam ini agar nantinya Wen Yu dapat memberikan penjelasan yang tuntas kepada King Hong. Sementara itu King Hong yang bersedih tidak berjumpa dengan Wen Yu, sehingga Huo yang marah dan melabrak ke kediaman Wen. Di sana ia pun mendapatkan kabar kalau Wen Yu yang telah menjadi menantu raja. Yang singkatnya ia pun menyelinap ke kediaman menantu kerajaan dan menghajar Wen Yu yang tidak membalasnya tersebut. Kemudian secara diam-diam Lin Fang meminta agar Hua yang tidak memberitahukan kepada King Hong tentang Wen Yu yang sudah menikah, dikarenakan ia sendirilah yang akan mengurus permasalahan ini. Sehingga Lin Fang pun mengajak King Hong untuk menemaninya bertemu dengan seorang teman di malam ini juga. Sementara King Hong tidak tahu kalau orang yang sebenarnya mau mereka temui adalah Wen Yu, dan mereka hanya duduk sambil minum arak menunggu orang tersebut yang tak kunjung muncul. Yang ternyata Wen Yu secara diam-diam ingin menemui Lin Fang dan King Hong, langsung dicegat oleh istrinya yang mencemaskan keadaannya yang baru saja terluka itu. Di sini Wen Yu beralasan kalau ia hanya ingin menemui beberapa teman dunia persilatan dan merahasiakan dia yang ingin menemui King Hong. Akan tetapi melihat kondisi Wen Yu yang terluka seperti itu, Hwayou menjadi tidak tenang dan membujuknya untuk tidak pergi sambil merawatnya di sepanjang malam itu. Singkatnya malam pun semakin larut, namun Lin Fang menyadari kalau Wen Yu yang tidak akan datang ke sana. King Hong yang menjadi cukup mabuk dalam kerinduannya kepada kedua orang tuanya tersebut. King Hong pun meminta agar Lin Fang tidak meninggalkannya. Yang seketika itu ia pun menggendong King Hong yang mabuk itu pulang dari sana. Keesokan harinya ketika mereka bangun, datanglah Tita Kaisar yang menunjuk Lin Fang dan King Hong untuk menyelesaikan pergerakan pemberontakan yang terjadi di kota Mianyang. Tugas yang sangat penting dan tidak bisa ditunggu itu pun membuat mereka harus menuju ke kota Mianyang dengan segera. Dengan bersamaan Wen Yu yang dari pihak kerajaan juga mendapatkan tugas untuk mengantar pergi rombongan Lin Fang. Terlihat King Hong yang kebingungan terhadap Wen Yu yang tidak berkata apapun padanya. Yang nyatanya Wen Yu hanya sekedar menjalankan tugasnya untuk mengantar kepergian mereka. Setibanya di kota Mianyang, meskipun telah menunjukkan Tita Kaisar kalau mereka adalah utusan resmi dari kerajaan, namun Jenderal Gao tidak membukakan gerbang dan malah menyerang mereka, sehingga King Hong pun dengan segera memanjat tembok untuk menyerahkan Tita asli tersebut kepada Jenderal Gao yang tidak mempercayainya, yang ternyata sebelumnya juga ada orang yang mengaku dari ibu kota yang menunjukkan Tita dari kerajaan tersebut. Setelah itu Jenderal Gao dengan segera mempersilahkan King Hong dan Lin Fang untuk masuk menemui gubernur. Namun ternyata dua orang yang mengaku dari ibu kota tersebut ternyata sedang menyandra sang gubernur di sana. Dua orang yang dilumpuhkan ini ternyata adalah orang dari negara Yan, di mana terlihat adanya tato serigala di leher mereka. Setelah itu tugas King Hong dan Lin Fang di sini yang ternyata adalah melatih prajurit kerajaan yang berkonsentrasi untuk menghadapi gerakan pemberontakan tersebut.
Sementara Jenderal Gao yang memandu King Hong dan Lin Fang berkeliling markas prajurit, memberitahukan tidak adanya kekompakan di antara banyaknya prajurit yang ada di sini, dikarenakan prajurit-prajurit yang ditempatkan di sini dimutasi dari berbagai kesatuan sehingga banyaknya kelompok-kelompok kecil yang bersaing satu sama lainnya. Kemudian Lin Fang pun memberikan tugas untuk melatih dan menciptakan kekompakan para prajurit ini di bawah tanggung jawab King Hong. Maka dari itu King Hong mendekati seorang kepala prajurit yang sombong dan suka cari masalah. Dia adalah Luo yang langsung ditantang oleh King Hong untuk bertarung dengan taruhan mencuci kaos kaki semua prajurit bagi siapapun yang kalah. Singkatnya Luo yang dikalahkan ini pada akhirnya pun harus melakukan pekerjaan mencuci kaos kaki para prajurit. Dan beberapa hari kemudian King Hong yang sudah tinggal di sana, terlihat King Hong pun memberikan pelatihan fisik bagi para prajurit tersebut. Dalam suatu malam, Lin Fang yang sedang seorang diri tiba-tiba dikagetkan oleh Feng Bupei yang menyamar dan menyelinap ke sana. Yang tentu saja Feng Bupei melumpuhkan Lin Fang ini dikarenakan ingin mencuri kitab pedang 7 bintang dari Lin Fang, sehingga ia yang membongkar ke sana kemari tapi tidak menemukan apapun. Yang seketika itu ia pun dikagetkan oleh Jenderal Gao yang masuk ke dalam sana, sehingga ia pun berpura-pura memberitahukan bahwa Lin Fang yang ia temukan dalam keadaan pingsan ini. Lalu secara perlahan-lahan ia pun pergi dari sana. Dan singkatnya Lin Fang yang terbangun segera memeriksa tubuhnya. Lalu di kesempatan lainnya Lin Fang membuka gulungan ilmu pedang 7 bintang tersebut dan menuliskan beberapa kata ke dalam gulungan itu. Kemudian Xiaolan pun menemui Lin Fang, menyerahkan surat yang dituliskan King Hong untuk dikirimkan kepada Wen Yu, sehingga surat itu pada akhirnya tiba ke hadapan Wen Yu yang membacanya. Keesokan harinya King Hong yang bertanya kepada Lin Fang, mengapa Wen Yu yang masih belum juga membalas surat darinya, sehingga Lin Fang pun beralasan ini dan itu, lalu ia pun mengusap pipi King Hong yang kotor tersebut. Sejak saat itulah kekompakan dan pelatihan yang berlangsung di markas itu berjalan dengan begitu lancar dan sempurna. Seiring dengan mereka yang telah bersiap untuk berperang ini, bertepatan dengan tibanya pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Du Zeng yang telah tiba di medan pertempuran. Dalam perang kedua kubu tersebut, membuat Du Zeng tak mampu memenangkan peperangan tersebut sehingga ia bersama pasukannya dengan segera mundur dari sana. Sementara kubu Lin Fang bersorak gembira atas kemenangan pertama mereka. Singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Lin Fang memberikan sebuah kertas kungfu untuk King Hong dan ia yakin jika King Hong bisa meningkatkan kemampuannya setelah berlatih ilmu tersebut. King Hong yang pintar ini menghafal ilmu itu. Lin Fang pun merobek ilmu salinan tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dan mereka yang memenangkan perang pertama ini kemudian dijamu oleh gubernur tersebut. Di sini Lin Fang meminta maaf atas King Hong yang menyamar sebagai laki-laki selama ini. Bahwasanya penyamaran itu tidak bermaksud apapun dan hanya untuk mempermudah mengatur pasukan saja. Kemudian Jenderal Gao yang tampak sangat kagum pada King Hong pun bertanya langsung, apakah King Hong sudah memiliki suami ataupun tunangan? Dan King Hong yang menjawab jika ia telah memiliki seorang kekasih bernama Wen Yu, membuat gubernur tersebut yang mendengarnya pun merasa heran. Gubernur itu pun berkata, bukankah Wen Yu bangsawan keluarga Wen telah menjadi menantu kerajaan dengan menikahi putri Huayao? Seketika raut wajah King Hong bengong dengan berubah, diikuti oleh Lin Fang yang merasa bersalah telah menutupi hal ini dari King Hong selama ini. Tak menunggu sedikit pun, King Hong pun memacu kudanya langsung mengarah ke kota Chun'an untuk mencari tahu. Sementara di kota Chun'an, terlihat Wen Yu yang sebelumnya sangatlah cuek kepada putri Huayao yang merupakan istrinya tersebut. Namun secara perlahan Wen Yu mulai bersikap sedikit lunak dan bisa menerima kenyataan hidupnya. Dengan bersamaan King Hong yang menyelinap ke sana, melihat Wen Yu yang sedang dipeluk dari belakang oleh Huayao. Setelah itu King Hong pun pergi dari sana yang disusul oleh Wen Yu yang menyadari akan kedatangan seseorang di sana. Sehingga bertemulah Wen Yu dengan King Hong yang langsung ia peluk. Namun dengan perlahan King Hong mendorongnya mundur bertanya kepada Wen Yu, kemana gerangan kekasihnya di saat semua anggota keluarganya tewas? Kemana gerangan kekasihnya yang tak pernah membalas suratnya itu? Kemudian King Hong memecahkan gerangan pertunangan yang dulu diberikan Wen Yu kepadanya. Lalu ia pun pergi dari sana.
Sementara itu Lin Fang dari atas benteng kota Mianyang terus menatap dari kejauhan selama beberapa hari menunggu King Hong yang diyakini akan segera kembali. Ia pun menunggu sampai musim dingin tiba dan King Hong pun kembali dengan keadaan lemas tak bertenaga. Setelah dirawat beberapa hari kemudian, King Hong pada akhirnya tersadar mendapati Lin Fang yang menjaganya dan Lin Fang pun meminta maaf karena dirinya yang merahasiakan pernikahan Wen Yu. Namun di sini King Hong tidak menyalahkannya. Setelah beberapa hari kemudian, King Hong yang berjanji akan bangkit kembali dari keterpurukannya, membuatnya berlatih kungfu ilmu pedang 7 bintang yang sebelumnya pernah diberikan oleh Lin Fang. Setelah kembali ke markasnya, King Hong telah ditunggu oleh Lin Fang yang ada di sana. Lin Fang pun meminta King Hong berjanji agar tidak bersedih atas Wen Yu, sehingga tanpa ada aba-aba Lin Fang pun tiba-tiba saja memeluk King Hong dengan mengatakan jika ia yang nanti akan menikahi King Hong. Dengan seiringnya waktu yang berjalan, perang lanjutan dengan pemberontak Duzeng kembali berlangsung. Dengan hanya memiliki 20.000 prajurit tersisa, kubu Lin Fang sangat terdesak dari serangan 80.000 prajurit lawan. Sebuah rencana pun dilaksanakan sesuai dengan pelatihan mereka sebelumnya. Di sini King Hong memimpin sejumlah kepala prajurit untuk menembus ke dalam pertahanan lawan agar bisa membunuh Duzeng di sana. Sehingga King Hong yang berhasil bertemu dengan Duzeng di sana dan pertarungan pun terjadi yang membuat King Hong kalah dalam pertarungan tersebut. Akan tetapi King Hong yang terpojok ini mengingat kembali ilmu pedang 7 bintang yang diajarkan Lin Fang kepadanya. Hanya dengan 3 jurus pedang 7 bintang, King Hong yang memainkan pedangnya selayaknya Lin Xiaotian ini berhasil membunuh nyawa Duzeng. Sementara Feng Bufei yang menyamar menjadi salah satu prajurit Duzeng menyaksikan sendiri King Hong yang telah menguasai ilmu pedang 7 bintang dan King Hong yang berhasil membunuh pemimpin pemberontakan itu memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mundur dari sana. Keesokan harinya dengan tidak ada perayaan atas kemenangan perang tersebut, yang ada hanyalah acara penguburan dan penghormatan setinggi-tingginya untuk mereka yang tewas di dalam medan pertempuran. Dan pada akhirnya rombongan Lin Fang pun harus berpisah dengan mereka yang ada di Mianyang setelah King Hong memberikan salam khas persaudaraan mereka terhadap Luo dan yang lainnya. Seketika itu Jenderal Gao memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelukan perpisahan kepada King Hong. Yang tentu saja Lin Fang dengan segera menarik tangan King Hong, mengajaknya masuk ke dalam kereta dan mereka pun kembali ke kota Chun'an. Singkatnya dalam perjalanan balik itu, Huayang pun menyadari jika mereka telah diikuti oleh penyergap. King Hong yang masih belum pulih dari lukanya juga harus bertarung habis-habisan dengan sejumlah penyerang ini. Yang tiba-tiba saja Feng Bufei pun muncul dari belakang dan menculik Lin Fang kabur dari sana. Setelah itu Lin Fang yang tersandra ini dipaksa Feng Bufei untuk menyerahkan kitab pedang 7 bintang. Akan tetapi Lin Fang yang mengatakan kalau kitab ilmu itu telah dimusnahkan membuat Feng Bufei menyiksanya. Sementara King Hong dan yang lainnya telah berusaha mencari Lin Fang yang hilang dari sana. Terlihat Yanzi menggunakan seekor kumbangnya untuk melacak bola mutiara obat yang biasanya digunakan oleh Lin Fang. Sehingga mereka pun berhasil menemukan markas Feng Bufei dan membawa Lin Fang kembali. Tibalah mereka di kota Chun'an dengan King Hong yang merawat Lin Fang di sana, yang pada akhirnya King Hong pun membuat bubur pertamanya yang ia suapkan kepada Lin Fang. Terlihat Lin Fang yang mulai pulih dari lukanya. Ia yang terbangun di tengah malam dengan membangunkan King Hong yang sedang tertidur pulas, yang ternyata Lin Fang yang sedang kelaparan ini diminta untuk menyiapkan sup ayam. Keesokan harinya, King Hong ingin bertanya kepada Lin Fang tentang kertas kungfu yang diberikan kepadanya itu. Di sini Lin Fang pun mengaku kalau jurus yang sebelumnya dipelajari oleh King Hong itu merupakan jurus pedang 7 bintang. Lin Fang pun berkata meskipun ilmu itu hanyalah diperuntukkan bagi ketua dunia persilatan saja. Akan tetapi dengan kondisinya yang sakit, maka ia tidak punya pilihan lain selain mengajarkan King Hong ilmu tersebut. Keesokan harinya di saat Wen Yu yang berkunjung ke kediaman Lin untuk menjenguk Lin Fang, ia malah melihat King Hong yang membantu Lin Fang berpakaian. Lalu Lin Fang kemudian menceritakan kepada Wen Yu, ia yang sempat disekap oleh Feng Bufei yang mengincar kitab pedang 7 bintang tersebut.
Feng Bubei sementara itu memberitahukan kakak pertama dan kakak keduanya kalau Lin Fang memiliki kitab pedang 7 bintang dan juga King Hong yang saat ini lebih kuat darinya karena King Hong telah menguasai ilmu pedang sakti tersebut. Lin Fang yang ingin menyelamatkan King Hong sehingga ia akan menikahinya karena Putri Huayo yang masih curiga kepada King Hong yang berada di kota tersebut. Tak lama Lin Fang pun datang ke sana sehingga King Hong pun mulai bertanya apakah Lin Fang yang ingin menikahinya hanya demi menolongnya saja atau Lin Fang benar-benar suka kepadanya. Setelah Lin Fang mengungkapkan perasaannya selama ini, King Hong mengulang kata-kata yang pernah Lin Fang ucapkan kepadanya yang saat ia sedang dirawat di kala patah hati dulu. Ternyata saat itu King Hong telah mendengarkan pengakuan Lin Fang yang berjanji akan selalu menjaganya. King Hong yang mengaku jika ia yang selama ini memang ragu akan perasaannya terhadap Lin Fang, tetapi sekarang ia yakin untuk menikah dengan Lin Fang. Setelah Putri Huayo tiba di sana, pernikahan itu pun dilaksanakan. Dan singkatnya di malam harinya, Tuan Zi yang sudah memperbudak oleh kakek Chong ini bertemu dengan Wayang dan mengadu domba dengan Lin Fang. Lalu ia menyerahkan sebuah buku yang mengatakan kalau sebenarnya gurunya Wayang tidak dibunuh oleh Li Muzong dan itu dulunya hanyalah rencana dari Lin Fang yang menipu kesetiaan Wayang. Keesokan harinya, Wayang yang ragu-ragu dengan mencurigai Lin Fang dan King Hong yang telah menipunya, tiba-tiba saja dihampiri oleh Xiaolan yang berkata kepadanya mengenai betapa baiknya sebuah pernikahan. Setelah itu, Wayang menemui Lin Fang yang sedang melihat sepucuk kertas laporan. Ia pun meminta restu Lin Fang untuk menikahi Xiaolan. Lalu Lin Fang pun mengatakan jika ia akan memberikan hadiah besar kepada Wayang dan Xiaolan sebagai hadiah pernikahan bagi mereka. Membuat Wayang merasa Lin Fang ini terlalu baik dan terlalu percaya kepadanya. Sehingga Lin Fang pun menjelaskan kalau mempercayai seseorang sebenarnya tidak memerlukan alasan khusus. Menyesal Wayang yang telah mencurigai Lin Fang, sehingga Wayang pun memperlihatkan buku yang diserahkan Tuan Zi kepadanya. Sementara Lin Fang menunjukkan kertas laporan yang ia baca tadi. Kertas itu pun melaporkan Tuan Zi yang ingin mengadu domba Lin Fang dengan Wayang. Yang pada akhirnya tibalah hari rencana Lin Fang akan dilaksanakan. Dalam menghadapi gerakan adu domba yang dilakukan oleh Tuan Zi, Lin Fang mengundang Wen Yu dan Jenderal Xiahou ke dalam jamuan para pendekar tersebut. Lalu Tuan Zi yang hadir di sana meneruskan misinya untuk mengompori dan melobi para pemimpin perguruan yang lain untuk menantang Lin Fang. Lantas atas dasar apa mereka ingin menantang Lin Fang? Alasannya sangat sederhana sekaligus penting. Bahwa kerajaan mendesaknya untuk membuat orang-orang dunia persilatan tunduk dan bekerja kepada kerajaan. Lin Fang juga disalahkan karena telah mengajarkan ilmu pedang 7 bintang kepada King Hong. Karena sesuai dengan aturan yang disepakati sejak dulu, hanya ketua dunia persilatan sajalah yang mulai mempelajari ilmu tersebut. Sehingga Lin Fang pun didesak untuk mundur dari posisi ketua dan menyerahkan kitab pedang 7 bintang tersebut. Singkatnya, paksaan ini pun semakin kuat ketika Huoyang masuk ke ruangan rapat itu, mengungkapkan rencana Lin Fang yang memanfaatkannya selama ini, sehingga King Hong yang tidak tahu apapun hanya bisa merasa bersedih dengan Huoyang yang tidak mempercayainya lagi. Yang ternyata ini juga merupakan rencana Lin Fang yang berhasil tanpa diketahui oleh pihak kerajaan maupun pihak orang-orang dunia persilatan. Sehingga Lin Fang pun mendapatkan apa yang ia inginkan dengan menyerahkan kitab ilmu pedang 7 bintang kepada ketua Shaolin yaitu Biksu Yuan. Bahkan juga menyerahkan plakat ketua dunia persilatannya kepada Qiwan. Namun sayangnya Lin Fang yang hanya tinggal selangkah lagi untuk pergi dari sana, seketika itu dihentikan oleh Tuan Zi yang mengompori lainnya untuk membunuh King Hong, dikarenakan King Hong telah menguasai ilmu pedang 7 bintang. Seketika itu suasana pun menjadi tegang dan terlihat Wen Yu malah berpihak kepada para pesilat yang langsung merebut pedang milik Tuan Zi dan menuntut keadilan dari King Hong dengan memutuskan urat nadi tangan dan kaki King Hong agar tidak bisa lagi melakukan kungfu. Dari sinilah King Hong dan Lin Fang baru dibiarkan pergi, di mana Lin Fang meminta agar Yanxi membawa mereka ke kediaman Wen untuk menemui Wen Rao demi menyembuhkan luka yang dialami oleh King Hong ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.